Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 10. Ingin melampiaskan. Albert langsung menghambur ke arah Cila, begitu tahu gadis itu berada tepat di belakang mereka. Karena kebetulan, Cila habis menonton bersama Nana, di mall dekat dengan restoran Albert dan juga Monica makan malam. Badan Cila sedikit terhuyung, karena tanpa aba-aba lelaki itu mendekapnya erat, bahkan tak segan mengendus-endus dirinya. "Kakak baik-baik saja?" tanya Cila dengan cemas. Namun bukannya menjawab, Albert malah menyerobot Riviera ranum itu. Tak peduli, meski mereka ada di tempat umum seperti ini. Sedangkan Juna yang melihat kelakuan tuannya yang sudah kelewat batas, segera meminta bantuan Cila, untuk membawa Albert masuk ke dalam mobil. "Ah, Cila, bantu aku," lirih Albert seraya kembali menyerang gadis di sampingnya. Kini keduanya sudah duduk di kursi penumpang. Namun Albert sedikit pun tak mau diam. Hingga Cila meringsek di atas kursi, dengan Albert yang berada di atasnya. Lelaki itu mengikis jarak, dan kembali mengecup. Cila yang kembali mendapatkan serangan dadakan, tak mampu untuk menolak. Albert terus menyesap Riviernya hingga Riviera itu terasa kebas. Tak hanya itu, tangan Albert juga terus bergerilya kemana-mana, sesuka hatinya. Tak peduli meski Juna melihat kegiatan mereka. Tuan, tolong jangan lakukan di sini. Mohon Juna sambil terus mengemudi, ia bisa mati berdiri kalau sampai itu terjadi." Mendengar itu, Albert menatap nyalang, lalu menendang kursi kemudi yang di baliknya ada sang asisten, Juna. Dan kesempatan itu membuat Cila bisa membuka mulutnya dengan leluasa, untuk bertanya, "Kakak, sebenarnya ada apa?" Albert kembali fokus pada gadis kecilnya. "Tolong aku, Cila, aku tidak bisa menahannya. Ini menyakitkan," keluh Albert dengan hasrat yang tertahan. Mata teduh itu sudah berkabut, menggelap seiring berjalannya obat itu merangsang keperkasaannya. Sedangkan Cila hanya bisa menelan salivanya, ia tidak mengerti sama sekali dengan ucapan Albert. Rasa menyakitkan yang bagaimana maksudnya? "Kalau begitu kita ke rumah sakit saja ya," tawar Cila. "Tuan tidak butuh ke rumah sakit, Nona, dia hanya butuh Anda. Tapi saya minta tolong, tahan dia, sebentar saja," jawab Juna, mewakili Albert, dan sejurus dengan itu Albert kembali mencumbui gadis yang ada di bawah tubuhnya. "Ah ya Tuhan, ku mohon jangan lakukan di sini." Juna mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, berharap tepat pada waktunya. Albert belum melakukan itu di dalam mobil ini, di depan matanya. Suara Cila yang tertahan mengganggu konsentrasi Juna, sedangkan sang tuan tidak berhenti sama sekali, malah kini Albert sudah membuka setengah kemejanya. Karena nyatanya, goncangan demi goncangan tak membuat niat Albert menyurut. Juna semakin menerobos jalan raya, tak peduli meski lampu merah telah menghadangnya. Ia harus cepat, kalau tidak, yang ada ia juga akan ikut terangsang, karena melihat percintaan kedua orang yang ada di kursi penumpang. Dan tepat setelah Albert berhasil membuka pakaian bagian atasnya, Juna sudah menghentikan laju mobilnya di basemen apartemen bosnya itu. "Tuan, kita shoot." Juna langsung berpaling muka, melihat Albert yang sedang menurunkan resleting celananya. Sedangkan gadis itu hanya sesekali memukul punggung kekar itu dengan tenaga yang tak seberapa. Benar-benar sudah kepalang basah, akhirnya Juna turun, dan membuka pintu penumpang. Dengan paksa Juna menyeret Albert keluar. "Juna!" pekik Albert marah, rasa panas di jiwanya semakin menjadi. Ia meronta saat Juna menahan dirinya untuk mendekat ke arah Cila. "Nona, saya akan gedong Tuan. Nona, tolong bantu saya buka pintu ya," pinta Juna pada gadis yang sudah berdiri di dekat mobil. Cila kembali menelan salivanya, dan hanya mampu mengangguk pasrah.
Dengan mengeluarkan seluruh tenaganya, Juna berusaha menggendong Albert untuk sampai di apartemen lelaki tersebut. "Tahan Tuan, sebentar lagi kita sampai." Waktu seolah melamban, namun meskipun begitu, akhirnya ketiga orang itu sampai juga di depan pintu apartemen mewah, milik lelaki yang sudah tidak berdaya dalam gendongan Juna. Cila membantu membuka password dengan tangan yang gemetar, dan setelah bunyi klik, ketiganya langsung masuk, dan membaringkan pada Albert di dalam kamar. Belum ada beberapa detik, lelaki itu kembali bangkit, dilihatnya Cila yang berdiri tak jauh darinya. Sontak ia menarik lengan gadis itu, dan membawanya langsung ke atas tempat tidur, tempat berehem. "Sayang, kumohon bantu aku," ucap Albert dengan mimik wajah memohon. Dapat Cila sadari, wajah Albert yang seperti ini, pernah ia lihat, di malam pertunangan lelaki itu. Sedangkan Juna langsung keluar dengan jiwa yang merutuk. "Nona Cila, maafkan saya," gumamnya. Dapat ia tebak, apa yang akan terjadi selanjutnya di antara mereka berdua. Albert memperdalam kecupan itu, bersamaan dengan tangannya yang bergerak ke sana kemari mencari sesuatu yang dapat ia manjakan. Diperlakukan seperti itu, Cila seolah mendapat kenyamanan, sebuah senggolan yang selalu membuatnya ehem-ehem, ingin terlepas. Tapi ia bisa apa? Bahkan di kesepakatan awal mereka, Cila sudah menyerahkan dirinya. Hanya saja waktu belum menjawabnya. Hingga kini saat itu telah tiba, Albert begitu menginginkannya, dengan tatapan mendamba. Tanpa sadar, pakaian yang Cila kenakan kini telah tertanggal, tersisa bagian penutup aset berharganya. Albert meneguk salivanya, melihat pemandangan yang begitu indah itu tepat di depan matanya. Tubuh yang telah menjadi candunya setelah malam itu terjadi. "Oke guys, kayaknya ini agak sulit Mas El lanjuti. Terserah kawan-kawanlah untuk melanjutkannya. Sepakat ya? Hehe. Katakan kau menginginkanku." Tita Albert dengan nafas yang memburu, serta menatap manik mata itu dalam. Awalnya gamang, namun tatapan itu sungguh menghanyutkan. "Aku menginginkanmu," ucapnya mendayu. Dan sejurus dengan itu, Cila merasakan sesuatu yang besar telah masuk begitu saja. Dirinya bergetar hebat, disertai rasa perih yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ini pertama kalinya. Hingga tanpa sadar kedua mata Cila terpejam. Dan seterusnya lah. Masuk tengah malam Albert kembali membuka matanya, ia mengerjap-ngerjap pelan menyesuaikan cahaya. Begitu mata itu terbuka sempurna, sedikit demi sedikit, ia mulai menyadari apa yang telah terjadi, antara dirinya dengan gadis cilik yang tertidur pulas di sampingnya. Telah berhasil menggagahi Cila. Mengingat itu, Albert sedikit mengulum senyum, lalu mengecupi wajah Cila, hingga ke bahu yang masih tak terhalang apa-apa. Dengan pelan, ia bangkit dari tempat tidur. Ia buru-buru memunguti semua pakaian yang berserakan di lantai, lalu menaruhnya ke tempat tidur. Sedangkan ia mengambil pakaian yang baru, karena ia berniat untuk keluar sebentar untuk mencari sesuatu. Albert keluar dari kamar dengan membawa kunci mobil di tangannya, ia berjengit kaget begitu melihat Juna terkapar di atas sofa. Ternyata lelaki itu masih di sana. Untuk apa? Batinnya. "Jun," panggil Albert tepat di depan tubuh Juna. Namun sepertinya lelaki itu telah nyenyak dalam tidurnya. Hingga tak menyahuti panggilan Albert. Juna lelah. Beberapa kali Albert terus membangunkan lelaki itu, tetapi Juna hanya bergumam, lalu kembali mendekap dirinya yang kedinginan tanpa sebuah dekapan. Haish. Akhirnya karena tak mau membuang waktu, Albert memutuskan untuk membiarkan Juna tidur di apartemennya, biarkan sajalah toh dia tidur di sofa. Pikir Albert. Namun belum ada beberapa langkah,
Mata Albert membola kala mengingat gadisnya yang ada di dalam sana. Ia kembali memutar dirinya, dan cepat-cepat menghampiri Juna, lalu menyuruh lelaki itu untuk bangun dengan segera. Aku tidak mungkin membiarkan dia tidur di sini, sedangkan Cila ada di dalam sana tidak memakai apa-apa. Kalau Juna macam-macam bagaimana? Albert berbicara dengan batinnya sendiri. Hei, Juna bangun, pekik Albert. Juna menggaruk wajahnya yang terasa gatal. Ia mengerja pelan saat dirinya tiba-tiba terguncang, dan matanya yang masih menyipit menangkap sesosok lelaki yang begitu ia kenal. Blus. Juna yang terkejut langsung berdiri tegap, bahkan rasa kantuknya hilang bersamaan mata nyalang yang Albert berikan. Maaf tuan, saya ketiduran. Apa ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tanyanya setelah menunduk memberi hormat. Albert lebih dulu memandangi diri Juna dari atas sampai ke bawah, sudah benar-benar terlihat lelah. Kenapa kau tidak pulang? Tanya Albert dengan berkacak pinggang. Saya takut terjadi sesuatu dengan Nona Cila, tuan. Balas Juna jujur. Mendengar itu, mata Albert kembali menungkik tajam. Sementara Juna yang menyadari ucapannya buru-buru menjelaskan. Maksud saya takut terjadi sesuatu di antara kalian berdua. Bahkan tadi Nona Monica sempat kemari dan memaksa untuk bertemu Anda. Tapi saya berhasil mengusirnya. Terang Juna dengan cepat, dan semoga saja apa yang ia ucapkan dapat meredam emosi lelaki yang ada di depannya. Dan benar saja, dalam hatinya Albert merasa beruntung, karena Juna masih berada di sana. Lelaki itu sungguh membuat aksinya sukses tanpa kendala. Namun begitu mengingat Monica, Albert menghela nafasnya. Karena lelaki itu juga menaruh curiga, sepertinya Monica benar-benar telah merencanakan sesuatu untuknya. Sebaiknya ia berhati-hati, dan mencari tahu apa sebenarnya motif wanita itu melakukan semua ini. Baiklah, kalau begitu temani aku. Dan setelah itu pulanglah, pinta Albert seraya melemparkan kunci ke arah Juna. Dan jangan lupa, untuk selidiki Monica, sambung Albert. Baik tuan. Juna kembali membawa mobil merayap ke jalan raya, jalanan yang tak pernah sepi oleh penduduk bumi. Kemana tujuan kita tuan? Tanya Juna seraya melirik Albert dari balik kaca spion. Apotek, balas Albert singkat. Apotek. Apa Nona Cila terluka? Juna hanya berani bergumam di dalam hati, lalu tanpa bertanya lagi, matanya dengan jeli memindai setiap tempat yang ia lewati. Hingga tak berapa lama kemudian, mobil itu sukses berhenti di sebuah apotek K24 jam. Albert turun sendiri, dan meminta Juna untuk tetap tinggal di dalam mobil. Setelah Albert mendapatkan apa yang ia inginkan, ia meminta Juna untuk segera kembali. Karena ia sungguh tidak tega, meninggalkan Cila terlalu lama di apartemennya, hanya seorang diri. Pulanglah, dan selamat berakhir pekan. Ucap Albert setelah menutup pintu mobil, ia sedikit mengangkat sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman, tetapi bukannya senang karena telah mendapat senyuman dari sang tuan, Juna justru merasa keheranan. Mendadak ia merinding. Apa tuan kesurupan? Hei, kenapa kau malah diam? Tugas Albert saat melihat Juna malah bergeming di tempatnya. Ah, iya tuan, terima kasih. Dan selamat bersenang-senang. Balas Juna seraya menjalankan kembali mesin mobilnya. Setelah Juna pergi, Albert buru-buru naik ke atas apartemennya untuk menemui sang kekasih, yang ia yakini masih terlelap di atas tempat tidur. Begitu Albert membuka pintu kamar, dapat ia lihat pemandangan poyos itu meringkuk di bawah selimut. Ia lebih dulu mengukir senyum, lalu dengan cepat membaringkan dirinya di samping Cila. Albert mengecupi seluruh wajah gadis manis itu, hingga tak tertinggal kecupan di wajahnya yang paling lama. Bahkan ia sedikit memperdalam di bagian tertentu. Cila bangunlah.
Ucap Albert lembut, ia mengusap surai hitam itu. Lalu menyelipkannya di belakang telinga. Memudahkan ia untuk memandangi wajah Cila, yang tetap cantik meski tidak memakai polesan apa-apa. Sementara itu, Cila yang merasakan sentuhan-sentuhan lembut di wajahnya, merasa sedikit terganggu, hingga membuat ia perlahan membuka mata. "Kakak, ada apa?" tanyanya tanpa sadar, ia menarik pinggang Albert bagai bantal. Hingga kedua tubuh itu kembali bersatu dan berhimpitan. "Cila, minumlah ini dulu, baru tidur lagi," titah Albert, yang membuat Cila mengerutkan dahi. "Itu apa?" tanyanya. Tanpa menjawab, Albert membantu Cila untuk bangkit, lalu memberikan satu pil yang ia beli, dan satu gelas air minum yang tersedia di atas nakas ke arah gadis itu. Cila hanya mampu menurut, dengan cepat ia menelan sesuatu yang menurutnya masih sangat tabu. Setelah itu, barulah Albert kembali membawa Cila untuk berbaring, menarik si gadisnya untuk didekap. "Kita tidur lagi ya," ucap Albert setelah mengecup puncak kepala Cila, dengan perlahan keduanya kembali memejamkan mata. Sedangkan di lain tempat, kreng, kaca di dalam kamar itu pecah berhamburan, hancur seperti harapannya malam ini. Karena rencana yang sudah ia susun dengan matang tiba-tiba saja gagal. Ia yakin, Albert menyadari kalau ia telah berbuat sesuatu, makanya lelaki itu buru-buru pergi, saat ia berlalu ke kamar mandi. "Sial! Sungguh sial!" maki Monica dengan suara yang menggema. Padahal malam itu, ia juga sudah berusaha ke apartemen Albert, namun pada saat itu Juna malah menahannya, bahkan lelaki itu tak segan memanggil security yang berjaga untuk mengusirnya dengan paksa. Hingga akhirnya sedikit demi sedikit kekesalan terhadap Juna mulai menggunung di hatinya, akan ia pastikan, lelaki itu akan mendapatkan balasan yang setimpal, dan dia adalah orang pertama yang akan kehilangan pekerjaannya saat ia menikah dengan Albert. "Asisten sialan. Awas kau Juna." Monica terus berucap kesal, tak hanya di kamar ini, saat di restoran pun, dirinya mengamuk pada pelayan yang telah menumpahkan makanan ke atas tubuhnya. Namun, dengan kekuatan kartu nama Juna, pelayan itu sama sekali tidak takut kalau sampai dirinya dipecat dari restoran, karena lelaki itu lebih dulu menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan. Akhirnya malam itu Monica memutuskan untuk menghubungi Daniel untuk datang ke apartemennya, berharap dengan berehem bersama lelaki itu dapat meredam emosinya. Namun harapan tinggal harapan, bukannya padam, Monica malah semakin menggeram, karena ternyata nomor Daniel sedang di luar jangkauan. Oh sial, lelaki tidak tahu diuntung, kemana dia. Berkali-kali Monica membuat panggilan, dan sebanyak itu pula suara operator yang ia dapatkan. Aish. Monica kembali mengamuk, ia melempar semua benda yang ada di dekatnya. Tak peduli meski barang itu berharga ataupun tidak. Lah hanya ingin meluapkan semua emosinya. Lanjut ke bab 11.